Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdanillah, salatan wa salaman li rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Sahabat-sahabat mubadalah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita sama-sama mengenali bagaimana Quran dan hadis mencatat dan telah menjelaskan secara eksplisit tentang gagasan dan konsep mubadalah. Kali ini kita akan sama-sama menjelaskan tentang ajaran tauhid sebagai ajaran yang paling inti dalam Islam. Begitupun agama-agama samawi yang lain yang disebut sebagai monoteisme. Jadi kita akan mengenali bagaimana tauhid sebagai ajaran inti Islam menjadi basis atau landasan bagi konsep mubadalah. Kita tahu tauhid artinya mengesahkan Allah atau menganggap, meyakini, mengimani bahwa hanya Allah yang Tuhan. Ini penting. Dulu mungkin kita menganggap Tuhan-Tuhan di berbagai entitas lain. Pohon, gunung, sawah, lautan, langit, matahari, bulan. Tapi saat ini bisa jadi Tuhan-Tuhan itu ada dalam diri kita, dalam harta kita, dalam posisi dan jabatan kita, termasuk jenis kelamin kita. Salah satu menganggap jenis kelaminnya sebagai Tuhan yang lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, ini menyalahi konsep tauhid. Ini pentingnya tauhid. Nah, karena itu kita sama-sama mengenali bahwa kata yang paling kunci yang sering kita baca sebagai kalimat thayyibah, kata tauhid adalah la ilaha illallah. Kata yang selalu kita baca dalam syahadat, adzan, sholat, bahkan dalam banyak masyarakat muslim di Indonesia, dalam tahlil-tahlil yang kita baca di berbagai kesempatan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam tauhid yang Tuhan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Tuhannya. Yang lain adalah bukan Tuhan, tetapi ciptaan, tetapi makhluk, tetapi hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam konsep relasi laki-laki dan perempuan, karena itu, maka laki-laki dan perempuan tidak ada salah satu di antara mereka sebagai Tuhan, tapi keduanya sama-sama sebagai hamba. Jadi, dalam konsep tauhid secara sosial, bagaimana laki dan perempuan tidak memandang dirinya salah satu sebagai Tuhan. Ini, yang Tuhan hanyalah Allah. Jadi tidak bisa laki-laki misalnya menganggap dirinya sebagai Tuhan, lalu memandang perempuan sebagai hambanya, pesuruhnya, yang diatur-atur seenaknya tanpa kesepakatan, tanpa kemauan, tanpa kerelaan perempuan. Tidak boleh. Hal yang sama juga jika terjadi sebaliknya. Perempuan yang karena uang yang dimiliki atau posisi yang dimiliki, dia naik sebagai Tuhan yang berkuasa atas laki-laki. Tidak boleh. Dalam konsep tauhid, la ilaha illallah, perempuan bukan Tuhan bagi laki-laki, laki-laki juga bukan Tuhan bagi perempuan, tetapi keduanya sama-sama manusia. Keduanya adalah sama-sama manusia yang bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya adalah khalifah Allah subhanahu wa ta'ala yang memperoleh mandat, memperoleh wewenang untuk memakmurkan bumi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu tidak bisa mendiskriminasi, menguasai, melakukan hegemoni kepada yang lain, baik laki-laki kepada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki. Itulah konsep tauhid
sebagai landasan utama dari gagasan mubadalah, bahwa laki dan perempuan sama-sama sebagai sama-sama manusia, sama-sama hamba, sama-sama khalifah, maka relasinya adalah relasi kerjasama atau mubadalah untuk mengabdi dan menuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki dan perempuan sama-sama menuhankan, meyakini kepada Allah, karena itu relasinya adalah kerjasama dan kesalingan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, memakmurkan bumi dan seisinya, menghindarkan seluruh keburukan, seluruh kejahatan, seluruh kemafsadatan dalam kehidupan manusia di muka bumi dan seluruh alam semesta. Lelaki dan perempuan dua-duanya harus bekerja sama. Dalam konteks tauhid juga sama, bahwa kehidupan lelaki dan perempuan dua-duanya penting, dua-duanya bermakna. Tidak boleh kehidupan laki-laki menutup kehidupan perempuan, melupakan kehidupan perempuan, menegasikan kehidupan perempuan, atau menganggap kehidupan perempuan hanya menjadi bagian dari kehidupan laki-laki. Didefinisikan kemaslahatannya, kebaikannya, keburukannya bahkan didefinisikan oleh dan untuk laki-laki, sehingga perempuan kehidupannya tidak menjadi penting, suaranya tidak diperhitungkan, perasaannya tidak dianggap. Kenapa? Karena semuanya definisi hidupnya mengikuti keinginan, kemaslahatan, dan kehidupan laki-laki. Hal yang sama juga tidak boleh sebaliknya, ketika kehidupan laki-laki ditutup, tidak dianggap, disalahkan, didiskreditkan, dianggap tidak bermakna sama sekali, dan hanya perempuan yang dianggap memiliki kehidupan. Juga sama, begitupun ketika terjadi perempuan yang mendominasi, di mana kehidupan laki-laki, definisinya, pengetahuannya, pengalamannya hanya untuk perempuan. Juga sama, itu bukan mubadalah. Yang mubadalah, yang kerjasama, yang kesalingan adalah bagaimana dua kehidupan ini, dua pengalaman yang muncul dalam kehidupan mereka masing-masing, dua pengetahuan yang muncul dan hadir dalam kehidupan masing-masing adalah sama-sama penting, sama-sama baik untuk memperoleh kehidupan yang lebih utuh, yang holistik, yang saling membantu, saling menyempurnakan, menguatkan satu sama lain. Itulah gagasan mubadalah, dengan mendasarkan kepada konsep atau ajaran tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada kehidupan, tidak ada ketuhanan, tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan kecuali sama-sama sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sumber utamanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian turun kepada lelaki dan perempuan. Sehingga laki-laki perlu belajar kepada perempuan, perempuan perlu belajar kepada laki-laki. Tentu saja laki-laki perlu tahu tentang dirinya, perempuan juga perlu tahu tentang dirinya untuk saling belajar satu sama lain. Nah, dalam konsep tauhid nanti tidak boleh ada relasi di mana yang satu menghegemoni, yang satu otoriter, yang satu memaksa, yang satu melupakan, yang satu menindas, melakukan kekerasan atas nama apapun, apalagi atas nama Islam, apalagi atas nama Allah, apalagi atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua melanggar konsep tauhid. Jadi kalau ingin mengatur, mengelola, maka harus bersumber kepada kebaikan bersama, harus bersumber pada ketuhanan yang sama, harus bersumber pada keislaman yang sama,
yang kira-kira kebaikannya dirasakan oleh laki-laki juga oleh perempuan. Nah, ketika misalnya kita menuliskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang berupa Al-Quran, maka konsep tauhid meniscayakan Al-Quran ini menjadi sumber yang sama untuk laki-laki dan perempuan, menyapa dua subjek yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Tidak bisa laki-laki menguasai Al-Quran untuk menyuruh-nyuruh perempuan, memaksa-maksa perempuan, merumahkan perempuan, dia jalan-jalan kemana-mana. Tidak bisa. Itu artinya Quran dikuasai oleh laki-laki untuk mengontrol perempuan. Tapi Quran harus dibiarkan dia mengelola, mengontrol dua belah pihak, meminta kebaikan dari dua belah pihak. Ilmu pengetahuan, kalau kata Al-Quran itu baik, maka untuk laki dan perempuan. Bekerja, kalau kata Al-Quran itu baik, maka dia untuk laki-laki dan perempuan. Mengajar, belajar, mengelola rumah tangga, membersihkan rumah, menjadi pelaku atau pendakwah, penceramah, atau pekerja dalam sosial, politik, ekonomi, kalau itu baik kata Al-Quran, maka itu disapa laki-laki dan perempuan. Tentu saja ada kondisi-kondisi yang berbeda karena faktor fisik, psikis, dan sosial. Jangankan antar laki perempuan, bahkan antar individu laki-laki juga berbeda. Tapi secara substansi Al-Quran menyapa laki-laki dan perempuan. Begitupun ketika Al-Quran kemudian ditafsirkan atau dijelaskan oleh hadis, maka hadis ini pun harus menyapa laki-laki dan perempuan. Begitupun ketika kemudian Quran dan hadis itu dijelaskan oleh fikih, para ulama klasik, konsep-konsepnya, maka jangan sampai hadis dan fikih dikuasai oleh laki-laki untuk mendefinisikan perempuan, memaksa perempuan. Perempuan tidak punya kesempatan mendefinisikan dirinya, mengetahui dirinya, memunculkan pengalaman dan pengetahuannya yang kira-kira bisa diapresiasi oleh Quran maupun hadis. Hal yang sama juga tidak bisa perempuan lalu mendefinisikan, memaksa laki-laki. Tetapi bagaimana Quran, hadis, dan fikih itu bersama-sama mendefinisikan manusia, baik laki-laki dan perempuan, sama-sama sebagai hamba kepada Allah dan khalifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam konsep tauhid yang muncul dalam gagasan mubadalah, sekali lagi, bahwa lelaki dan perempuan adalah sama-sama penting kehidupannya, pengalamannya, dan pengetahuannya, sama-sama sebagai manusia, sebagai hamba, dan sebagai khalifah. Sehingga keduanya perlu kerjasama, kesalingan untuk bisa hidup satu sama lain, untuk membawa kebaikan-kebaikan, menghadirkan kebaikan-kebaikan yang diterima dan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Begitupun menghindarkan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, dan kemafsadatan-kemafsadatan di muka bumi ini, di alam semesta, dalam kehidupan keluarga, sosial, dan juga negara, harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Juga tidak dirasakan keburukan tersebut baik oleh laki-laki dan perempuan, sehingga satu sama lain kemudian betul-betul memiliki komitmen untuk sama-sama bahagia dan membahagiakan. Itulah mubadalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.